triliun itu untuk secara umum anggaran JKN atau mengenai tunggakan itu? Soalnya Pak Ali Buton bilang tunggakan 10 triliun itu skemanya adalah di write off di hapus buku gitu, Pak. Jadi 20 triliun kan udah kebutuhan baru. Kebutuhan baru bukan untuk tunggakan itu, Pak. Bukan, itu kan kira-kira mereka kebutuhan, kan mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa. Kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, jadi kita kasih 20 triliun jadi cukup untuk tahun 2026. Ini nggak ada kaitannya sama penghapusan buku itu, Pak, yang tunggakan kemudian? Nggak ada, itu untuk memasukkan orang-orang tadi yang dulunya pernah terkena itu, biar bisa masuk lagi program BPJS. Dengan anggaran yang lebih besar artinya iuran bisa tetap nggak naik, Pak, ya? JKN. Sampai tahun depan sepertinya belum, at least sampai pertengahan tahun depan ya. Kita lihat gini, kalau untuk otak-atik iuran itu kita lihat kondisi masyarakat dulu. Kalau ekonominya udah agak bagus, baru mereka boleh otak-atik iuran atau mau otak-atik iuran. Sekarang belum dibicarakan. Pak, terkait ya tadi ketemu Udah malam pada nggak pulang. Pak. Oh gitu betul. Pak, Kejagung kan itu ketemu sama asosiasi perhiasan juga, Pak. Iya. Tadi bahas apa aja Pak sama asosiasi perhiasan? Mereka meminta kita mengadjust kebijakan yang berhubungan dengan produsen perhiasan yang dianggap ilegal, semacam ilegal gitu. Ilegal itu seperti apa Pak? Maksudnya tuh kalau yang diamond Iya, itu ada yang nggak bayar apa sih namanya, surat, dia nggak ngasih surat keterangan apa sih, saya lupa namanya, surat keterangan beli kali ya, asalnya dari mana itu. Dia menjalankan itu dan dia langsung jual ke toko-toko emas di sana, dan akibatnya dia nggak bayar pajak. Sedangkan yang legal bayar pajaknya 1,6% kalau nggak salah. Jadi 1,1 tambah 1,6, 1,1 ketika dari pabriknya, 1,6 itu PPN-nya. Jadi itu hampir 3%. Jadi minta treatment gimana caranya supaya bayar PPN-nya bukan di konsumen aja, tapi langsung di perusahaan-perusahaan itu. Saya pikir ya kalau emang bisa naikin income, saya naikin aja. Karena menurut dia 90% produsennya gelap, artinya nggak bayar yang 1,6% PPN ke saya. Dan saya usulan mereka adalah semuanya dikenakan 3%. Jadi yang produsen yang konsumen nggak bayar lagi, di pabrik-pabriknya aja. Pak, jadi kita bisa kendalikan lebih cepat. Itu, Pak, gimana Pak yang tiap bulan itu Pak? Ya? Yang bayar pajak kompensasi Pak, itu mempengaruhi belanja atau defisit sih Pak? Enggak, kalau uangan kita cukup. Pak, ada Pak, kalau Kejagung, audit Kejagung. Oh, bunyi loh. Pak, Kejagung Gua pikir ada suara nggak ada wujud. Wah, udah takut gua. auditnya Pak, gitu kan harusnya kan per 3 bulan ya Pak, per 3 bulan. Jadi kita tiap bulan tuh kita bayar 70%. Nanti setiap bulan kita bayar 70% terus sampai bulan September. Nanti disitu diaudit. Nanti hasil audit yang 30% kurangnya dibayar semua di situ. Dan ini sudah akan membantu keuangan Pertamina dan PLN, karena kan paling nggak short term cash-nya terpenuhi di situ. Jadi mereka nggak harus pinjam terlalu banyak ke perbankan dengan bunga yang harus dibayar oleh mereka, bunga tambahan harus dibayar. Berarti nggak ada pengaruh ke APBN-nya Pak? Nggak ada, cash flow aja. Mulai tahun depan ya, Pak? Mulai tahun depan ya. Pak, Kejagung. Pupuk subsidi kan dipangkas ya 20%. Untuk anggaran subsidinya bakal ditambahin apa sih? Tidak, itu hanya dipindahin, kan tadinya bayar di belakang, dibayarnya jadi di depan, bukan di akhir tahun tapi di awal tahun, di depan lah. Sehingga mereka menghemat biaya bunga, kira-kira gitu. Jadi ini efisiensi aja. Seingat saya. Pak, Kejagung kan nyamperin bea cukai Pak, itu ada kerjasama atau gimana sih Pak? Lagi Maksudnya? ada kerjasama atau lagi disidak atau kenapa sih Pak Kejagung ke bea cukai itu Pak? Anda mesti cek lagi dengan Kejagung, seperti apa? Yang Anda dengar apa? Dia masih nanti kalau gua ngomong bocor. Katanya lagi ada Lu taunya kerjasama. apa? Lu taunya Katanya apa? lagi ada kerjasama Kata Pak. siapa tuh? Dengar-dengarnya kayak gitu Pak. Iya mungkin. Kalau soal terkait apa Kita emang ada kerjasama dengan Kejagung kan. Dalam pengertian begini, Kejagung pernah bertanya, kalau ada yang salah di bea cukai dilindungi apa enggak.
Saya bilang enggak, kalau salah aja. Ini mungkin salah satu implementasi kerjasama itu. Saya nggak tahu detailnya seperti apa, saya tunggu dari Pak Jaka kan lagi di daerah. Saya tunggu masuk informasi dari Pak Jaka untuk keterangan lebih lanjut. Ada kasus-kasus tertentu yang dilaporkan Pak, bagaimana? Ya, nggak tahu. Apa terkait penangkapan besar-besaran itu, Pak? Belum. Bukan belum. Dulu mereka nunggu lama, kasihan. Lu kenapa nyuruh gue pulang? Besok ada lagi, Pak. Besok, Pak. Biar. Pak, dana mengendap di DKI yang 14,6 triliun mungkin solusi dari Kemenkeu. Nggak ada solusi, mereka mesti serap dengan cepat aja. Nanti gini, biasanya mereka kalau kata Pak itu kan mereka perlu mana ya? Sampai akhir tahun disisain kan untuk bulan Januari Februari. Nanti saya akan tahun depan mulai akan kita kembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat. Tanggal 1-2 Januari udah keluar lah, kirim ke Pemda, sehingga Pemda nggak usah numpuk uang lagi. Kalau kita lihat selama ini setiap akhir tahun tuh mereka punya uang kepake 100 triliun rupiah. Kalau sistemnya kita kembangkan seperti itu, harusnya kan mereka nggak usah numpuk 100 triliun rupiah lagi kan. Akibatnya uangnya dipakai buat perekonomian. Jadi di tahun yang sekarang ini 100-nya langsung dibelanjain itu. Kalau cara perencanaan yang lebih lain ya mereka harus lebih rajin belajar gimana cara merencanakan belanja tepat waktu, tepat sasaran, itu aja.